Hai semuanya, nama saya Reski. Saya akan menjelaskan tentang irisan kerucut bagian hiperbola. Yang akan kita pelajari adalah definisi hiperbola, unsur-unsur hiperbola, persamaan hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu yang dimaksud adalah titik fokus F1 dan F2. Dua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola F1 dan F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Panjang sumbu nyatanya adalah P1 sampai P2, dan untuk hiperbola vertikal sama juga P1 sampai P2. Sekarang kita akan menjelaskan unsur-unsur hiperbola horizontal. Bisa dilihat dari gambar ini, titik fokus F1 dan F2-nya ada di sini. Kemudian titik puncak P1 dan P2-nya berada di sini. Titik pusat O berada di sini di tengah-tengah. Sumbu utama dan sumbu transversal sumbu X. Garis yang melewati 5 titik tersebut dalam gambar ini, garis 5 titik tersebut adalah F1, P1, P2, F2 dan O. Bisa disebut dengan sumbu X. Sumbu sekawan atau sumbu konjungsi, sumbu yang tegak lurus pada garis sumbu utama ini bisa disebut dengan sumbu Y. Asimtot adalah garis miring yang berpotongan dengan pada titik pusat. Kita bisa lihat di sini adalah A1 dan A2. Garis asimtot juga bisa didefinisikan sebagai garis yang didekati garis kurva sampai jauh tak terhingga dan tidak berpotongan dengan kurva. Bisa dianggap sebagai pembatas. Kemudian sumbu nyata, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah panjang dari P1 sampai P2. Lalu sumbu imajiner. Sumbu imajiner adalah hasil dari pembentukan persegi panjang dengan panjang P1 dan P2 dan lebar P1 sampai ke asimtot atas memotongi garis asimtot A1, dan di bawah juga sama ditarik sampai memotong garis asimtot yang di bawah. Lalu di bagian P2 juga sama ditarik sampai memotong garis asimtot yang bagian bawah. Dari gambar dari perpotongan tersebut akan menghasilkan AB adalah panjang yang memotong titik O. Selanjutnya, latus lentum adalah tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Jadi titik fokus F1 adalah titik fokus. Jadi D adalah garis yang memotong titik fokus tersebut, disebut tali busur. Di P2 juga sama. Dari siku-siku tersebut kita bisa lihat A adalah setengah panjang sumbu nyata. A adalah setengah sumbu nyata. Dilihat dari sini, bisa dianggap O sampai P2. B adalah setengah panjang sumbu imajiner. Dari gambar di sini, sumbu imajiner adalah A sampai B. Kalau setengahnya, bisa dilihat dari gambar ini adalah O sampai A. Jarak titik pusat ke fokus C adalah jarak titik pusat ke titik fokus. Kenapa C-nya bisa di atas? Karena dari gambar ini ada sebuah lingkaran. Apabila jarak O ke F adalah C, jarak O ke sini sama juga adalah C. Karena ini adalah jari-jari lingkaran, jadi panjangnya akan tetap sama dari O ke F2 dan O ke sini. Segitiga siku-siku ini menghasilkan rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang saya akan menjelaskan unsur-unsur hiperbola vertikal. Titik fokus F1, F2,
ada di sini, titik puncak P1 P2 ada di sini, dan titik pusat O 0,0 ada di sini, titik pusat. Sumbu utama atau sumbu transversal. Tadi kan yang hiperbola horizontal, sumbu transversalnya di X kayak melewati 5 titik. Sekarang dia berada di Y yang bagian vertikal. Dia melewati titik F1, P1, P2 dan F2. Makanya disebut dengan makanya menjadi sumbu transversal di bagian sumbu Y. Sumbu sekawan atau sumbu konjungsi, yang tadi kan dia adalah sumbu konjungsinya adalah Y. Sekarang dia sumbu konjungsinya adalah X. Dia melewati titik pusat dan tegak lurus dengan Y. Tidak banyak berubah dengan yang tadi. Yang berbeda hanya garis kurvanya di atas dan di bawah, dan garis kurva dengan garis asimtot tidak pernah akan berpotongan. Lalu garis sumbu nyata P1 dan P2. Yang tadi yang horizontal P1 nya P2 di berada X, sekarang dia berada di Y. P1 dan P2 nya ada di sini. Sumbu imajiner sama seperti yang tadi, cuma berbedanya di sumbu imajiner yang vertikal dia berada di X, di AB nya di sini. Lactus lentum sama seperti yang tadi. Lactus lentum adalah garis yang memotong titik fokus, garis terdekat yang memotong titik fokus, sama seperti yang tadi. Ini CD dan EF. Sekarang kan ada gambar segitiga siku-siku, sama seperti tadi. A setengah panjang sumbu imajiner. A adalah A sampai B, dan setengah panjang sumbu B dan setengah panjang sumbu nyata adalah 0 O sampai ke P1, dan jarak titik pusat ke titik fokus C. Sama seperti yang tadi kan, ini adalah gambar lingkaran, jadi garis kemanapun yang sampai ke lingkaran tersebut atau jari-jari lingkaran, dia akan tetap hasilnya C. Mari kita lanjut pembahasan kita mengenai persamaan hiperbola horizontal dengan pusat 0,0. Ya, perhatikan gambar berikut. Hiperbola ini memiliki titik pusat 0,0 dengan dua titik fokus, yaitu P1 dan F2, F1 dan F2, serta dua titik puncak, yaitu P1 dan P2. Pada bagian kurva ini, saya akan ambil salah satu titik, yaitu titik P dengan koordinat XY. Berdasarkan definisi hiperbola itu sendiri, bahwa tempat kedudukan titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu, yaitu titik fokus F1 dan F2 adalah tetap, yaitu sebesar panjang sumbu nyata. Sehingga kita bisa katakan jarak titik P1 ke F1 dikurang dengan jarak titik P2 ke F2 itu sama besar dengan panjang sumbu nyata. Jadi panjang sumbu nyata hiperbola itu adalah jarak dari titik puncak hiperbola, yaitu P1 ke P2, bahwa jarak dari titik 0 ke titik P2 ini adalah A kecil. Begitu juga dengan jarak titik O ke P1 itu juga A kecil. Sehingga panjang sumbu nyata P1 ke P2 adalah 2A kecil. Jadi nanti selisih jaraknya sama dengan 2A. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan persamaan bahwa PF1 kurang PF2 sama dengan 2A. Kita gunakan rumus, kita masukkan, jadi PF1 nya dibuka lagi, jadi akar XF1 kurang XP kuadrat tambah buka kurung YF kurang YP tutup kurung kuadrat XF2 kurang XP kuadrat tambah buka kurung YF kurang YP
tutup kurung kuadrat sama dengan 2A. Jadi kan XF dari gambar tersebut adalah min C dan XP nya adalah X, jadi kurang ya kuadrat, YF nya 0, YP nya Y. Jadi karena PF nya negatif, maksudnya dikurangkan, jadi pindahkan biar menjadi positif. Jadi 2A tambah akar C kurang X kuadrat tambah O kurang Y kuadrat. Sekarang kita dihitungkan, jadi min C kurang X di kuadrat, hasilnya akar C2 tambah 2CX tambah X2 tambah Y2 sama dengan 2A tambah sama juga dikalikan, jadi dikuadratkan, jadi C2 kurang 2CX tambah X2 tambah Y2. Sekarang kita akan kuadratkan persamaan ini yang menghasilkan A kuadrat tambah 2CX tambah X2 tambah Y kuadrat X kuadrat Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat tambah 2 kali 2A kali akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX tambah Y kuadrat tambah Y kuadrat. Karena ini ada yang sama, kita akan mencoretkannya A2 A kuadrat dicoret, X kuadrat dicoret, Y2 dicoret. Lalu dari hasil tersebut kita akan pindahkan P4A kuadrat sama min 2CX yang menghasilkan 4CX kurang 4A kuadrat sama dengan 4A akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi 4CX kurang 4A kuadrat sama dengan 4A akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena ini ada 4CX, 4A kuadrat dan 4A, jadi kita bagikan 4, menghasilkan CX kurang A kuadrat sama dengan A akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kita kalikan dengan kuadrat menghasilkan C kuadrat X kuadrat 2A kuadrat CX tambah A4 dan sama dengan A kuadrat buka kurung C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu A nya dikali sama C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat dan Y kuadrat, menghasilkan yang kiri sama yang kanan A kuadrat C kuadrat kurang 2A kuadrat CX tambah A kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Ini kan min 2A kuadrat CX sama, jadi kita coretkan, dia akan hasil C kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat kurang 4 kurang min A4. Jadi A4 di sana tadi kan dipindahkan ke kanan dan A kuadrat Y kuadratnya dipindahkan ke kiri, jadi menjadi min A kuadrat Y kuadrat. Jadi A4 tadi menjadi min A4. Karena ada CX kuadrat kurang AX kuadrat, kita bisa satukan jadi C kuadrat kurang A kuadrat tutup kurung X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A2 A kuadrat C kuadrat kurang A kuadrat. Dari persamaan tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dan C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B. Jadi C kuadrat kurang A kuadrat kita ubah jadi B, sama kiri kanannya kita ubah jadi B kuadrat. Jadi hasilnya B kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita bagi persamaan ini dengan A kuadrat dan B kuadrat, menghasilkan X kuadrat sama dengan per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi ini adalah hasil dari persamaan hiperbola horizontal
Sekarang kita akan menjelaskan asimtot hiperbola dengan titik O berpusat pada 0,0. Jadi dengan persamaan yang kita temukan tadi, yaitu hiperbola horizontal dengan pusat 0,0, yaitu x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kita keluarkan x kuadrat per a kuadrat, jadi y kuadrat per b kuadrat sama dengan x kuadrat per a kuadrat sama dengan min 1. Per xb kuadrat per x kuadrat. Jadi dari perkalian tersebut menghasilkan y kuadrat per x kuadrat sama dengan b kuadrat per a kuadrat kurang b kuadrat per x kuadrat. Lalu y kuadrat per x kuadrat sama dengan b kuadrat per a kuadrat. Di dalam kurung tersebut suku-sukunya dibagi b kuadrat a kuadrat dan dikali a kuadrat b kuadrat, yang menghasilkan suku yang ini menjadi 1 dan satunya 1 a kuadrat per x kuadrat. Lalu y per x sama dengan plus minus b per a akar 1 kurang a kuadrat per x kuadrat. Dia menjadi hasilnya begini karena persamaan tersebut dikali dengan akar. Jadi asimtot itu x-nya itu mendekati tak terhingga atau minus tak terhingga. Jadi di sini kita tulis jika nilai x-nya itu mendekati plus minus tak terhingga, maka kalau x-nya ini dikuadratkan ini mendekati 0. Jadi kalau a kuadrat per x kuadrat maka mendekati 0. Sehingga kalau kita kerjakan 1 kurang 0 maka ini bisa hilang. Jadi menghasilkan y per x sama dengan plus minus a per b. Hilang karena x kuadratnya ini mendekati plus minus tak terhingga. Jika kita pindahkan ruaskan x-nya ke ruas kanan, akan menjadi y plus minus b per ax. Kenapa ada plus minusnya? Karena itu menandakan ada dua garis, yaitu garis asintot, garis plus minus asintot. Garis y sama dengan b per ax, kemudian y per min bx. Kita lihat A1 ini dia miring ke kiri, jadi dia itu adalah minus. Jadi A1 ini adalah A1, kemudian asintot A2 ini dimiring ke kanan, jadi asintotnya positif, maka A2 yang kecil. Sekarang kita akan menjelaskan. Saya sekarang akan menjelaskan tentang dialektik hiperbola horizontal. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu adalah tetap, dan titik-titik tertentu yang dimaksud adalah F1 dan F2, yaitu titik fokus. Kemudian garis tertentu yaitu garis dialektik atau G. Persamaan garis dialektik yang sebelah kiri yaitu negatif, yaitu X sama dengan min A kuadrat per C. Kemudian garis sebelah kanan yaitu X sama dengan A kuadrat per C. Kemudian persamaan ini tidak saya bahaskan karena ini sudah ada di irisan kerucut elips. Kemudian perbandingan sebesar eksentrisitas atau E dengan E lebih besar dari 1. Ini yang membedakan antara hiperbola dan elips. Nilai eksentrisitas E pada irisan kerucut elips antara 0 sampai 1. Kalau hiperbola nilai eksentrisitasnya lebih besar dari 1. Persamaan hiperbola eksentrisitas pada horizontal yaitu E sama dengan C per A. Penurunan rumus ini juga tidak saya jelaskan karena sudah terdapat dalam pembahasan irisan kerucut bagian elips. Sekian, terima kasih dari video saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maafkan. Terima kasih.